Omongan ini yang menjadi mimpi buruk Habib Rizik karena dikenang pribumi seluruh Indonesia, baik yang percaya Habib keturunan Nabi, apalagi yang tidak percaya kalau Habib Rizik Syibab keturunan baginda Nabi. Coba kalian dengar, pasti kalian tidak akan lupa dengan omongan ini. Sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Bila terbukti betul nasab Anda seorang Sayyid, saya akui Anda Sayyid. Nah, yang palsu ini, saudara, harus kita bersihkan. Nggak boleh ada di tengah-tengah kita kebohongan dan kepalsuan. Setuju? Setuju sekali dengan ungkapan Habib Rizik ini. Tidak boleh ada kepalsuan dia tengah-tengah kita, tapi aturan ini tidak pernah klan mereka jalankan. Malah dijalankan orang lain, contohnya seperti Kiai Imad sudah menunjukkan bukti-bukti yang nyata. Kita bisa saksikan, kita bisa baca dari hasil karya Close-up, Michael Hammer, dan lain sebagainya, bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah dikaji dan disimpulkan harus berhaplogrup C1. Sementara Balawi ini G. Artinya mereka bukan sebagai keturunan baginda Nabi, mereka juga bukan keturunan Nabi Ibrahim. Ini nasab Balawi sudah tidak layak masuk dalam kajian historis, sudah tidak layak masuk dalam kajian filologis, sudah tidak layak masuk dalam kajian ilmu nasab. Kenapa? Karena secara genetika mereka sudah qat'iyyud dilalah, bukan sebagai keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Ibrahim. Bagaimana mereka itu bisa menjadi keturunan Nabi Muhammad, sedangkan keturunan Bani Hashim aja bukan, keturunan Nabi Ibrahim saja bukan sebagai orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya sahabat muslim. Mujahidah ucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Habib Rizik, Habib Bahar dari Rasul apa bukan? Bukan, sangat palsu itu. Dan Imad, Rizik, Bahar, Lutfi Yahya turunan Rasulullah apa bukan? Bukan. Ada loh yang ngatain Gus Dur bukan kiai juga ada, banyak. Bahkan ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Syihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib karena itu. Kalaulah memang perkataan pernyataan Habib Rizik terkait Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kalimat Gus Dur buta mata, Gus Dur buta hati, itu kekeliruan, kesalahan, atau sabkulis. Kan panjenengan masih hidup, Habib Rizik. Apa sih? Gengsi, sampai mau minta maaf lah. Intinya itu Pak Baib itu kepingin di atas kiai ya. Oh gini, Gus Dur nggak mau. Baik Kiai, kalau memang itu betul keinginan Habib di atas kita, saya sarankan para Habib hidupnya di awang-awang. Iya, jangan bikin bangunan di bumi Indonesia, di awang-awang aja. Ini saya bongkar semua, jelas ini salah total, corek semua. Berarti silsilahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu mengada-ada, diada-adakan, tidak sesuai dengan fakta dan data. Ini saudara
harus kita bersihkan. Nggak boleh ada di tengah-tengah kita kebohongan dan kepalsuan. Setuju? Tapi biasanya kalau klan mereka dipertanyakan atau diragukan, yang terjadi pasti kekerasan, menuduh dan memukul orang lain yang menyamar menjadi habib palsu, sementara kepalsuan diri mereka sangat dilarang untuk dipertanyakan. Bahkan tidak segan-segan mengadu pribumi saling bersih tegang. Saya ini juga banyak yang muji, tapi saya tidak bangga karena yang muji saya sama dengan saya. Doyan iwak asin, sambal terasi, pete, nek wis wareg mlayu nang WC. Ngapain bangga? Sing muji padha karo aku. Dan saya banyak yang mencaci maki, bahkan ngancam. 212 anak buahnya Rizik Syihab ngancam mau datang ke rumah. Saya tidak takut. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah sebulan waktu 212. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam sama dengan saya. Doyan iwak asin, sambal terasi pete, newi suareng ayo nang WC. Ngapain takut? Yang menghina sama dengan saya, yang memuji sama dengan saya. Hati-hati dengan orang yang ngadu domba ulama, habaib dan kiai. Betul? Betul? Saya cuma minta kepada umat Islam dimanapun Anda berada, kalau ada penghina habaib, penghina kiai, mengadu domba ulama dan kiai, mengadu domba umat saudara, jangan kasih ruang, jangan diundang, jangan kasih panggung dan mimbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Bubarkan dia punya acara, bubarkan dia punya acara, saudara. Nggak boleh dia ngadu domba umat, saudara. Bahkan masuk kampung kita, usir. Karena kita semua pecinta habaib dan pencinta ulama, betul? Gua nggak panggil lu Habib, gua ditegor sama anak-anak buah lu. Ente suul adab dengan imam besar, manggilnya kok nggak manggil Habib? Tidak punya akhlak. Emang gua pikirin? Siap ngusir pengadu domba umat, siap usir pengadu domba habaib, siap ngusir pengadu domba kiai, siap umat Islam bersatu. Takbir. Hormati para habaib. Habaib nih. Nah, yang palsu ini, saudara, harus kita bersihkan. Nggak boleh ada di tengah-tengah kita kebohongan dan kepalsuan. Setuju? Ngomong nggak sinkron kalian, memang mulut kalian ya. Tisisnya dia tisis, padahal bukan tisis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, tuh namanya clipping. Tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Oh, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Imam Bongsor. Wow, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Yang satu anjing, babi di mulutnya. Yang satu jangkrik, kentut. Yang satu kebo. Memang orang-orang dari kandang onta ini kagak tahu diri ya. Bagaimana lu bisa nuduh orang lain belajar di kandang kebo? Kalau memang ada ilmunya, mau di kandang kebo kek, mau di kandang kambing kek, mau di kandang jangkrik kek, yang penting ilmunya. Ilmunya lah dia. Sekolah SMP-nya di mana? SMP Kristen. Lu mana paham? Lu sekolah di sekolah Kristen. Mana paham yang beginian, unyil? Kurang ajar. Umroh aja 3 tahun. Unyil. Antara Sayyidina wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu, Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya, saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah,
Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hina. Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khatimah katanya, kan? Mati hina dina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat, dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ya ilah, ilallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari doa suci dari masyarakat untuk dia, sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat ya wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina-hina. Terima kasih. Habib, gimana hukum orang yang ngaku-ngaku Habib? Terus bagaimana tindakan yang dilakukan untuk oknum-oknum tersebut? Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Iya. Bahkan Nabi ancam, Bung Refli. Nabi ancam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis sahih. Siapa yang bohong atas namaku, kata Rasulullah, bohong atas namaku, dia bukan cucunya Nabi. Tapi ngakunya cucu Nabi. Bohong berarti atas nama Rasulullah. Siapa yang bohong atas nama Rasulullah, maka siap-siap tempatnya di neraka, karena nggak main-main. Bohong atas nama Rasulullah SAW. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.